saja dengan jam yang diberikan gitu. Kalau biasanya sih saya sebelum-sebelumnya saya ngasih ujian, kuis gitu tuh sampai 75 menit gitu. Karena satu SKS kalau yang dulu-dulu dikasihnya itu 2 jam. Jadi bisa ngatur sendirilah gitu. Sekarang benar-benar satu SKS 1 jam itu yang bikin kita apa orang Jawa bilang kepontal-pontal itu ya, sampai belum selesai materinya. Mau dipres di mananya masih bingung ya, masih cari pola kan baru sekali ini gitu ya, satu SKS 1 gitu. Jadi mudah-mudahan nanti untuk tahun berikutnya kalau masih seperti ini saya sama Bu Endang sudah bisa ngatur lah mana yang harus tidak dikasihkan, mana yang dikasihkan tapi prinsipnya saja karena mengikuti waktu yang diberikan gitu. Nah sekarang kita ikuti aja dulu satu jam lah gitu. Paling kalaupun tambah 60 menit lah. Karena sulit kalau hitungan atau apa, cuma 50 menit itu udah sampai mana prinsipnya. Gitu ya. Ya kita coba aja nanti, yang penting kita mencoba gitu. Gimana hasilnya nanti. Kalaupun jelek semua atau gimana nanti masih ada waktu setelah UTS kan masih berkelanjutan ya, setengah semester berikutnya kita bisa perbaiki lagi di sana gitu ya. Yang penting sekarang punya 2 nilai, kuis sama UTS. Tapi mudah-mudahan itu sudah cukup membantu gitu. Oke, itu ya Desti, nanti saya WA kompromi sama Silvi sama Devina kalau nggak salah, kelas 1A itu. Iya, Bu. Ya, ini sudah 25 orang. Ya, kita mulai saja. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, ya. Ya. Kalau tidak saya besarkan, cukup terlihat kan? Nggak full screen gitu maksudnya. Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di bab 2 kita ke spektrum ya. Spektrum sudah ada yang sudah praktikum, AAS juga ya. UV visible bahkan sudah di kromatografi. Jadi ini perlu kita evaluasi semuanya ya, karena praktikum juga seperti itu. Biasanya UV dan visible itu ada dua jadwal gitu ya, 2 minggu. Maksudnya minggu ini misalnya minggu ini UV, minggu berikutnya itu visible gitu ya. Jadi nanti kita evaluasi lagi, tidak sekaligus gitu ya, bikin pusing selain mahasiswanya juga pembimbing, karena juga materinya juga masih kemana, alatnya tempatnya di mana, beda-beda gitu ya, apalagi yang kromatografi itu. Kalau hanya sekedar nyuntik ya bisa ya, tapi kita dengan konsep teorinya itu mungkin belum kepegang gitu ya, jadi kita pengennya kalian tuh nggak asal menyuntik terus tahu data gitu ya, tapi sembari nanti baru menghubungkan ke belakangnya gitu kan lebih rumit gitu ya, lebih susah untuk memahami gitu ya. Jadi perlu evaluasi lagi semuanya. Jadi ini bab 2 tentang spektrofotometri UV visible. Nah, tujuan pembelajaran untuk spektrum UV visible ini kita diharapkan, kalian ya mahasiswa diharapkan untuk memahami atau mengerti apa sih spektrofotometri ini.
Nah, gitu ya. Yang berhubungan dengan spektrofotometri berarti itu ada persamaan lampir-bir. Nah, ini metri ya, metode di sini. Nah, di sana ada alat-alatnya, seperangkat alat ya, yang sudah praktikum, sudah tahu kan alatnya ya, yang UV gimana, yang visible gimana. Nah, itu kan ada komponen-komponennya. Mulai dari sumber radiasi, dari sinar yang polikromatis menjadi monokromatis itu dengan alat apa ya. Kuvet kalian juga sudah kemarin memasukkan ke tempatnya, ke tempat kuvet. Jadi kuvet yang harus dipegang mana, nah itu kan pengaruh ke jalan sinar ya. Jadi jalan sinar tidak boleh ketutup misalnya gitu. Jadi fungsi-fungsi komponen juga kalian harus paham. Nah, mungkin yang komputeris yang kayak gitu kita lebih sulit untuk menjelaskan karena udah langsung hasil gitu ya, langsung kurva itu. Ya nggak apa-apa, kita ada alat yang manual gitu ya. Jadi masih kita pelajari di spektro yang lain gitu. Terus prinsip-prinsip analisisnya. Nah, prinsip-prinsip ini ya otomatis ya yang spektrofotometri UV prinsipnya juga beda dengan yang visible. Yang UV berarti panjang gelombangnya itu sekitar 220 ya kalau nggak salah, kalau nggak 270 sampai sekitar 400. Nah, yang visible itu ya 400 sampai 800, tapi buku-buku lain mungkin bisa di bawahnya ya, tapi ringnya di daerah sinilah gitu. Nah, ujung-ujungnya analisa itu untuk apa sih kita melakukan analisa? Jadi untuk menentukan suatu produk itu bagus atau tidak, atau apa ya, masuk standar yang kita butuhkan. Kalau kita analisa kan kita selalu punya standar ya. Misalnya standarnya minyak cengkeh itu ya, citronelalnya sekian. Nah, kita analisa itu misalnya dengan gizi, nyampe nggak dengan standar kalau kita bandingkan. Kalau enggak tidak sama, masih jauh, berarti kita harus melakukan apa? Misalnya distilasi, dimurnikan lagi dengan cara ekstraksi, ya, dengan distilasi bisa saja gitu ya. Jadi intinya menentukan konsentrasi dari suatu sampel. Nah, sampel ini yang nantinya saya tutup aja nih WA-nya. Ya, konsentrasi sampel ini yang nantinya kita dapatkan gitu ya. Berapa sih sampel di sini? Misalnya Fe di air. Nah, standar air itu Fe kan tidak lebih dari misalnya 0,5 ppm. Nah, kalau kita analisa lebih dari segitu kan berarti harus ada pengolahan di air tersebut gitu ya. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, ini sekitar 400-an ya. Ya, ini 800 gitu ya. Nah, tadi kita kalau bicara panjang gelombang ya, sumber radiasi, kita bicara dengan panjang gelombang. Nah, berarti kita membicarakan radiasi elektromagnetik. Nah, ini dijelaskan dengan teori gelombang. Ya, teori gelombang itu kita membicarakan teori gelombang, berarti ada panjang gelombang. Ya, parameter teori gelombang itu kan apa? Panjang gelombang, ya. Dari sini panjang gelombang. Terus apa? Frekuensi yang berhubungan dengan gelombang. Ya. Radiasi elektromagnetik berarti punya kecepatan radiasi itu C, kecepatan cahaya atau kecepatan radiasi.
Nah, itu yang paling penting. Tapi di sini teori gelombang tidak membicarakan kalau radiasi itu merupakan partikel yang mempunyai energi. Jadi dilengkapilah dengan teori korpuskuler. Ya, teori korpuskuler. Nah, ini menjelaskan kalau radiasi ini merupakan partikel yang mempunyai energi. Jadi nanti kalau kalian belajar dengan buku yang lain ketemu dengan foton itu ya, artinya itu partikel yang mempunyai energi, ya radiasi itu. Nah, dari dua sifat-sifat radiasi elektromagnetik ini kita bisa menjabarkan atau ketemu dengan persamaan Planck. Nah, ya, persamaan Planck yaitu energi berbanding lurus dengan apa? Frekuensi atau berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi nanti kalau di UV panjang gelombangnya kan lebih kecil ya. Nih, daripada yang visible. Nah, ini berarti energinya lebih besar dibandingkan energi yang dimiliki oleh panjang gelombang di wilayahnya visible. Ya, karena terbalik. Terbalik di sini. Nah, ini notasi-notasinya. E, energi foton. H, tetapan Planck. Ya, sekian. Nah, nanti kalau misalnya ada soal tidak diketahui, kalian boleh nanya. Frekuensi, nah, kecepatan cahaya, jangan lupa ini 8 dan ini meter, ya. Terus panjang gelombang satuannya nanometer. Jadi nanti kalau ada soal, misalnya ada warna merah, panjang gelombangnya sekian, berapa sih energinya? Nah, berarti kalian harus mengkonversi nanometer ke meter. Nah, nanometer ke meter berarti 10 pangkat min 9. Ya. Nah, tuh. Nah, ini contoh yang tadi warna hijau punya panjang gelombang 500. Nah, ya, nanometer sini. Frekuensinya berapa? Energi per molnya berapa? Hati-hati dengan pertanyaan energi per mol. Kalau dibilang energi saja nggak ada per molnya, tidak ngitungnya ya. Jadi untuk frekuensi ya kita tahu tadi Planck sama dengan H kali nu. Ya. Terus energinya kan belum tahu. Ini kan ada C terus apa tadi? H kali C dibagi. Nah, ini kan suatu tetapan. Tetapan kan selalu diketahui gitu ya. C-nya ada nih. Nah, gitu. Nah, bisa saja ini diginikan nih sama dengan sini ya. Nah, ya itu. Nah, nu sama dengan C per lambda. C-nya ada. Nu-nya dicari, panjang gelombangnya ada. Jadi di sini, ini supaya nggak bingung ya, saya hapus aja dulu. Dari suatu tetapan Planck kita dapat persamaan ini. Itu ya. C, nih 3 10 pangkat 8 meter per detik, berarti detik min 1 ya, per panjang gelombang. Panjang gelombangnya 500. Ya, panjang gelombang 500. Di sini ini harus minus ya, harusnya di sini minus ya. Coba benar nggak? Nah, karena nanti posisinya per dikeataskan jadi positif kan ya? Nah, ini gini, per gini aja. Kalau saya kasih minus, di sini saya kasih kurung. Ya, gitu ya. Ya, nanti per ini minus 10 pangkat min 9 ini
Kalau ke atas kan jadi 10 pangkat 9, gitu ya. Jadinya hasilnya 6, 10 pangkat 14 detik min 1. Nah, energi per molnya ya kita kembali lagi ke Planck. H kali nu. Hanya tetapan Planck, nih ya, tetapan Planck. Frekuensinya yang sudah kita ketahui. Nah, pertanyaannya kan per mol. Jadi, 1 mol itu ada berapa partikel? Kita menghubungkan dengan bilangan Avogadro. Jadi harus dikalikan 6,02310 pangkat 23. Itu ya, per mol itu. Nah, ya nanti bilangan Avogadro gini SMA. SMA ya. Ya, ini udah kita skip aja ya. Sepertinya saya salah buka deh. Sebentar, saya cari dulu ya. Saya cari dulu. Biasanya nggak serumit itu. Sebentar. Saya ke sini. Saya ini. Bukan juga. Kenapa ya kok tahu-tahu beda gitu? Ini yang ini ya. Yang saya blok kemarin mana? Bentar ya. Banyak sekali pelatihan. Habis ya. Udah nggak apa-apa lah saya ini. Nanti kita skip aja ya. Kita skip aja. Kita carikan. Saya di kelas C sama kelas A bukan ini, tapi kemana ya? Kok bisa? Ini dia. Kok bisa amburadul gini? Tunggu sebentar, mungkin di download sini. Sekali lagi saya carikan. Ini lebih gampang dimengerti. Ini masih banyak kata-kata, banyak kita skip nanti malah bingung. Udah deh, enggak apa-apa ya, ini aja. Kita sampai mana ini? Ya, sudah nih. Ini ya, tadi Planck ya. Nah, tadi menurut Planck ya, berdasarkan Planck, setiap atom atau molekul itu kan mempunyai energi masing-masing ya. Jadi untuk unsur Fe dia akan berbeda dengan energinya Cu atau Ni. Molekul dari Fe fenantrolin dengan Fe tiosianat akan berbeda ya energinya, berarti panjang gelombangnya juga berbeda.
energinya berbeda, berarti panjang gelombangnya juga akan mempunyai panjang gelombang yang karakteristik ya, karakteristik. Karena berbeda-beda berarti setiap atom atau molekul mempunyai frekuensi atau panjang gelombang yang karakteristik. Karakteristik ini yang kita artikan dengan panjang gelombang maksimum. Ya, jadi Fe misalnya Ni dengan Fe kalau kita menentukannya baik lewat AS atau lewat visible akan selalu berbeda ya. Setiap molekul mempunyai panjang gelombang yang berbeda. Gitu, ya. Nah, yang ini kita skip aja, nanti saya perbaiki dulu. Nih, tadi kita bicara masalah UV. UV itu di daerahnya kan kecil ya, sampai misalnya tadi bisa 270-an sampai sekitar 400 nanometer. Tuh. Nah, ini pada umumnya terjadi pada daerah-daerah serapan untuk molekul organik, ya, untuk senyawa organik. Ya, jadi di sini kita tidak membutuhkan UV kan ya, tidak membutuhkan yang visible. Ya, karena visible jadi kita butuhkan warna tampak gitu. Jadi ini UV ini untuk senyawa organik. Yang sudah praktikum kalian kemarin untuk yang UV kan kafein ya. Terus bisa saja kita menentukan paracetamol, vitamin B, vitamin C bisa saja ya. Intinya yang senyawa organik, tidak ada ion logamnya lah gitu ya. Kalau yang visible biasanya ada, kalau visible itu di daerahnya daerah logam transisi dalam dari apa ini periodik ya, sistem periodik itu adanya di daerah U yang dalam itu kan U seperti itu ya. Nah di daerah situ ada Fe, ada Pb, ada Ni. Nah adanya di sana karena dia ikatannya ikatan koordinasi. Nah, jadi harus ada pengomplek gitu ya. Nah, pengompleknya nanti yang kita namakan ligan. Kalau yang praktikum ada fenolphthalein kan? Ya, jadi warnanya yang kemarin standarnya itu bening, begitu kita masukin fenolphthalein dia akan berubah menjadi warna merah bata. Tapi untuk kafein kita tidak perlu pengomplek karena memang dia bekerja di daerahnya UV. Jadi tetap, jadi ada ini yang kalian harus memahami metode-metodenya. Jadi nanti jangan sampai kalian tugas akhir atau apa, kalian mau menentukan biasanya apa ya vitamin C lah ya, misalnya vitamin C gitu. Tapi kalian pakai yang visible, ya nggak akan ketemu karena panjang gelombangnya sudah beda. Nah, itu sering terjadi gitu ya. Jadi biasanya kalau memang udah tugas akhir ya selalu izin, terus nanti paling didampingi sebentar mau pakai apa. Kalau misalnya pakai vis, tapi larutanmu kok bening gitu. Itu apa? Saya vitamin C. Lah vitamin C kok pakai visible. Salah kali, yuk belajar dulu. Nah, seperti itu ya selalu nanti diingatkan. Jadi tidak sampai kalau dipaksa di sana di visible ya nggak akan ketemu berapa serapannya karena daerah serapannya sudah beda, gitu ya. Nah, di sini ini kan ada ikatan ikatan koordinasi ya. Kalau di senyawa organik itu ikatannya kovalen. Kalau yang divisible ikatannya kovalen, jadi mudah putus ya. Nah, kalau yang di sini ikatan koordinasi, ya. Tuh, ada pi ini berarti ada
seperti alkuna misalnya ya, alkuna ikatan rangkap 2. Kalau sigma berarti ikatan rangkap 1. Nah, ini kalau nanti ada ikatan rangkap 3 berarti yang 1 yang tengah sigma, yang 2 atas bawah itu yang B. Jadi ini nanti yang diserang lebih dulu oleh sumber cahaya. Ini B dan ini sigma. Nah, ini kuat. Jadi nanti dia butuh energi yang lebih tinggi. Berarti panjang gelombangnya akan lebih rendah ya kalau 1 kan sigma. Nah, ini jadi kromofor itu gugus fungsi yang tidak jenuh. Ini kan tidak jenuh. Nah, ini kan tidak jenuh yang dapat menyerap radiasi pada daerah ultraviolet. Ya, kromofor. Ya, bisa saja di daerah sini ya, tapi ini jarang terjadi karena pada umumnya ikatan tunggal atau mempunyai elektron bebas. Nah, gugus-gugus yang lain maksudnya yang tersubstitusi di senyawa organik itu kita sebut dengan oksokrom. Tuh, oksokrom. Jadi oksokrom ini bisa mempengaruhi panjang gelombang, bisa geser ke panjang gelombang yang lebih besar atau geser ke panjang gelombang yang lebih pendek, gitu ya. Jadi semakin pendek senyawanya, jadi senyawanya misalnya gugus konjugasinya itu akan panjang gelombangnya akan semakin pendek. Kalau panjang berarti akan semakin besar. Nah, ini contohnya. Di sini ada 2 gugus konjugasi di sini, tapi di sini ada 3. Nah, ini 220, di sini sudah 253. Nah, itu ya, ini contoh-contohnya nanti dibaca saja, jadi biar agak cepat gitu ya. Nah, ini tadi yang pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih pendek. Ya, pendek berarti kita sebut dengan pergeseran biru. Nah, atau hipsokromik, jadi hipso pendek ya. Nah, efeknya itu intensitas berarti energi, hiperkromik kan lebih pendek. Jadi energi panjang gelombangnya lebih pendek, energinya akan menjadi lebih besar. Kenaikan intensitas serapan ya. Jadi energinya akan naik ya. Kalau efeknya kita sebut dengan efek hiperkromik. Ya, pergeserannya kita sebut hipso, efeknya kita sebut hiper. Sebaliknya kalau yang ke panjang gelombang yang lebih besar, ini pergeseran merah ya, ini ada batu kalau saya ngapalin tuh batu, bata itu merah gitu ya. Nah, pergeseran ke arah yang lebih besar, jadi otomatis ke energinya akan menurun. Efeknya ya hipo ya, atau hipo, hipso, hiper gitu ya. Nah, yang ini kalian bisa lihat nih, saya beri kode ini ya. Kromofor dengan daerah serapan untuk senyawa organik, tabel di teorinya praktikum. Ya, ada kan kalian punya. Nah, gitu ya. Nah, ini yang visible ini kita di logam transisi. Jadi logam transisi kita bicara dengan orbiter luar, yaitu elektron D dan elektron F. Ya, S, SP, SPD, SPD, F. Nah, daerah sini-sini ini logam transisi dalam. Ada Fe, Ni, Cu, ya, dan sejenisnya di situ nanti lihat di sistem periodik. Nah, itu ya. Sekarang sumber cahaya itu yang kita tahu sumber cahayanya putih, kan ya?
karena panjang gelombangnya itu besar, kita sebut dengan sumber cahaya putih itu. Nah, nanti dengan adanya prisma, adanya ada lensa, ada cermin yang gitu, kita bisa sumber cahaya putih itu kita sebut dengan polikromatis. Putih ini kita sebut dengan polikromatis. Polikromatis berarti panjang gelombangnya itu ringnya panjang. Nah, kayak tadi ya, misalnya yang visible itu kan 400 sampai 800, panjang kan? Tapi setiap unsur, setiap molekul kan beda-beda. Misalnya Fe itu di 510. Nah, untuk mencapai 510 ini kita nanti butuh monokromator, ya. Ada prisma, ada cermin, macam-macam, ada grating, gitu ya. Nah, yang terlihat di kita, nah, itu warna komplementer. Jadi sebetulnya yang diserap itu bukan warna yang kita lihat. Jadi beda ya, mata kita, visualisasi kita berbeda gitu. Jadi kita, kalau contohnya kan pelangi ya, pelangi. Jadi pelangi itu matahari yang kena hujan, kena butiran-butiran, ya, muncullah ini pelangi Magico Hibini. Nah, ini prosesnya nanti. Tapi kita hanya ini kan yang tampak saja. Kita hanya butuh misalnya yang merah saja, ya, yang merah saja. Jadi ini kita ambil atau kita seleksi dengan alat namanya monokromator. Jadi dari polikromatis yang matahari ini, ya, lewat monokromator menjadi satu panjang gelombang tunggal istilahnya, ya. Yang kita mau warna apa? Nah, itu panjang gelombang tunggal yang nantinya kita sebut dengan panjang gelombang maksimum. Nah, ya. Nah, ini juga ada warna komplementer dengan panjang gelombang atau warna yang diserap ada di teori praktikum. Tuh ya. Nah, di sini dasar dari hukum spektrum itu seperti ini. Jadi ada sumber intensitas yang masuk 0, intensitas yang masuk itu 0, ya. Ada yang dipantulkan, ada yang diserap. Jadi ini mediumnya, kalau praktikum kalian ini kuvet. Terus ini ada yang diteruskan. Nggak mungkin kan semua akan diserap, nggak mungkin gitu ya. Jadi yang diserap sebagian, yang lainnya akan diteruskan. Nah, di alat tertentu kita hanya bisa mendeteksi intensitas yang diteruskan. Kita tidak bisa melihat intensitas yang diserap. Jadi intensitas yang diserap itu kalau praktikum kalian absorbensi itu, ya. Nah, terus kalian ketemu kan persen T, persen transmitan, ini persen yang diteruskan. Jadi nanti kalau praktikum coba amati atau pasti diterangkan dengan pembimbing. Ini A berarti kalau blanko, A itu, blanko itu apa coba? Udah praktikum kan ya? A. Yo, yang sudah praktikum. Blanko, Bu. Blanko tuh larutan yang masih murni, yang jadi itunya bukan, Bu, apa sih, kayak sumber pembandingan itu bukan, Bu? Apa coba? Ngamati nggak? Blanko selalu bening. Larutan yang enggak ada analitnya, Bu. Nah, ya, larutan semua bereaksi ya, ada
Bereaksi itu ya berarti ada pelarut, ada bereaksi yang ditambah-tambahkan yang lain-lain, tapi non analit. Ya misalnya Fe, itu ya kan ada natrium asetat, ada hidroksilamin, ada fenolphthalein, ada pelarut air di sana, tapi tidak ada Fe, makanya tetap bening kan? Nah, kalaupun nanti kelihatannya bening tapi ternyata ada serapan, pasti ada yang salah di sana. Mungkin pipetnya, ujungnya kotor ternyata, ulang lagi gitu ya. Nah, untuk praktikum yang direfleksikan ini kita koreksi dengan larutan belangko. Makanya selalu awal itu kita koreksi dengan belangko duluan, terus kita nolkan. Nah, kita ngeset di sana. Tapi ada alat yang mungkin sudah optiknya sudah tidak betul, ya macam-macam ya ininya trouble-nya di alat itu. Kita sudah ganti larutan belangko dengan pipet yang tadi kita anggap kotor. Kita bersihkan, kita ulang bikin, ternyata masih ada serapan, tidak nol, ya nggak apa-apa. Tapi nanti hitungan selanjutnya harus dikurangkan dengan serapan dari belangko. Belangko itu kan untuk koreksi ya, jadi kalau tidak sama dengan nol, ya sudah, kita sudah berupaya untuk memperbaiki, tapi ternyata memang masih ada itu. Jadi misalnya belangko itu 0 harusnya kan ini 0,00, nah ternyata ini 0,002. Ya enggak apa-apa, nanti begitu yang 1 ppm ini tulisnya 0,125. Nanti perhitungannya yang ini harus dikurangkan 0,002. Harus diperhitungkan. Karena belangkonya tidak 0 ya. Nah, ini juga tergantung dari alatnya. Mungkin alatnya tadi optik terutama ya, optik itu kan kalau kena debu sedikit aja sudah ya meskipun ditutup ya, ruangnya ditutup gitu, tapi kan tidak murni kelembabannya, AC juga kita nggak ada yang visible itu, jadi kemungkinan itu banyak sekali ya. Nggak apa-apa, tapi nanti diperhitungkan saja tuh. Nah, ini ya, jadi prinsipnya seperti ini. Ini sumber sinar, ada kuvet. Nah, ya kemarin kan kalian seperti ini. Terus ada yang diserap, sisanya ada yang ditransmitkan, diteruskan. Nah, ini dinyatakan untuk menentukan konsentrasi sampel, dinyatakan oleh hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer itu A besar sama dengan A kecil kali B kecil kali C. Nah, ya. Jadi Lambert ini kita membicarakan ketebalan medium. Ketebalan medium berarti itu medium, berarti itu kuvet. Jadi kuvet itu berpengaruh ya, mau 1 cm atau 0,9 atau yang 10, kalau di industri besar kan ya spektrumnya kan juga nggak kecil-kecil amat gitu ya, jadi bisa saja besar gitu ya, jadi langsung berapa serapannya yang gitu. Jadi ini tergantung ketebalan medium kuvet ya. Nah, kuvet ini dinyatakan oleh yang B di sini. Jadi kalau ini berubah, B ini berubah, maka serapannya juga akan berubah. Tapi dengan alat yang sama, nggak mungkin kita akan mengganti kuvet. Kalau alatnya kita pakai yang kita praktikum Abo atau Genesis, ya memang seperti itu kan, hanya 1 cm saja gitu ya. Jadi tidak mungkin kita pakai yang lebih kecil, terus nanti untuk mengukur sampel pakai yang 1 cm, ya nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi biasanya memang 1 set alat itu memang diberi kuvet tertentu gitu ya. Memang tempat kuvetnya
ketebalannya untuk 1. Jadi kalau misalnya itu pecah, kita ya harus beli yang 1 cm itu. Jangan yang beli yang lebih besar atau yang lebih kecil gitu ya. Nah, nanti beda-beda hasilnya gitu. Nah, yang Bir itu ini menyatakan kalau serapan itu akan dipengaruhi oleh konsentrasi senyawa atau zatnya. Ya, jadi C di sini konsentrasi. Nah, kemarin kalian sudah yang praktikum 3 ppm dengan 5 ppm serapannya kan berbeda. Pasti lebih besar yang 5 ppm daripada 3 ppm. Ya. Jadi ini semakin besar, absorbansinya juga akan semakin besar. Ya. Ini kita setelah itu kita hiraukan yang ini karena ini suatu tetapan kan, tetapan ya. Jadi ini tetapan. Nah ini tetapan. B ini juga ketebalan kuvat yang tadi saya katakan kalau 1 cm ya berikutnya tetap 1 cm berarti suatu tetapan juga. Jadi hanya A sebanding dengan konsentrasi. Ya, sebanding. Jadi konsentrasi C-nya tinggi, berarti absorbansinya tinggi. Nah, kalian sudah membuktikan untuk mencari kurva kalibrasi. Itu ya. Nah, sekarang untuk A kecil, tetapan atau absorptivitas, ini tanda star. Ini berarti ada sesuatu yang harus diperhatikan. Kalau misalnya konsentrasi itu dalam satuan gram per liter, kita menggunakan notasi A kecil. Tapi kalau pakai satuan mol per liter, kita sebut dengan absorptivitas molar. Molar, ini kan mol per liter ya, molar. Nah, ini notasinya seperti E, epsilon. Nah, jadi nanti kalau ada soal, yang ini yang biasanya suka kebalik-balik gitu ya, diketahui dari mol per liter suruh menentukan berapa sih absorbansi atau konsentrasi kalau dinyatakan dalam gram per liter. Berarti harus diubah dulu ya, tetapannya harus dirubah dulu. Nah, sekarang nih ini yang tadi ya dari sini. Nah, konsentrasi tinggi maka absorbansinya akan semakin tinggi. Ini kita akan membuat kurva kalibrasi. Ini namanya kurva kalibrasi. Ya, itu ya. Jadi sumbu X ada punyanya konsentrasi. Karena dia bergerak duluan kan. Nah, absorbansi kan mengikuti konsentrasi. Jadi absorbansi ada di sumbu Y. Kalau kita bikin kurva itu kan X per Y ya. Jadi ini dulu yang bergerak, ini kan mengikuti. Jadi jangan dibalik-balik. Itu jangan dibalik-balik. Misalnya yang di sini absorbansi, ini C. Untuk linear, garis linear seperti ini, ya memang seperti ini. Nah, tapi konsep berpikirnya yang tidak betul. Karena A ini mengikuti konsentrasi. Ya. Jadi konsentrasi harus di sumbu X, absorbansi di sumbu Y. Ya, kenapa ya? Jadi kalian harus tahu kenapa ini, kenapa kok ini di duluan nggak boleh dibalik. Toh gambarnya sama nantinya ya. Gambarnya sama gitu. Cuma pola berpikir konsep kita yang harus dibenahi gitu ya. Nah, jadi konsentrasi naik berarti absorbansinya juga akan semakin naik. Berarti kalau kita
buat garis linear akan ketemu seperti ini. Ini ideal ya dari 0,0 karena A sebanding dengan C. Ya, idealnya kan seperti itu ya. Hampir bir A sama dengan A, B, C. Ya, tuh. Tapi kalau praktikum kan nggak mungkin. Nah, kalau praktikum kita bisa ketemunya tidak 0 sama dengan 0. Bisa saja kita ketemunya di sini atau di bawahnya. Nah, gitu kan? Jadi di sini nanti Y sama dengan AX plus B, di sini Y sama dengan AX min B. Kalau ini Y sama dengan AX. Ideal ya. Nah, kalau UV bisa kita set seperti ini ya. Kita bisa klik gitu ya lewat 0,0. Misalnya AS juga bisa gitu ya. Tapi yang untuk visible ada labo, ada Genesis atau spektronik 20 kita nggak bisa set itu karena itu manual ya, single beam gitu. Nah, nggak apa-apa di sini kita nanti memperhitungkan R kuadrat koefisien korelasi. Jadi kalau ini koefisien korelasinya sama dengan 1. Ya, tapi kalau yang di sini ini boleh kita pakai sebagai kurva kalibrasi untuk menentukan konsentrasi sampel atau cuplikan asal R kuadratnya lebih besar dari 0,999. Sama juga bohong ya. Tapi kalian belajar nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah ujian, terus ada uji kompetensi, kalian nggak uji kompetensi di sini ya skemanya, jadi nggak usah takut. Itu ya ini harus tercapai. Kalau nggak ini ya dianggap tidak kompeten gitu ya. Jadi beda goal ya beda lah sasarannya ya. Kalian skema apa ya istilahnya uji kompetensinya beda. Kalau TK itu mungkin ada likuiditas atau apa humidisasi yang apalah yang pokoknya yang gede-gede gitu ya. Kalau yang analis ya skemanya memang skema validasi spektro UV visible dan AS. Jadi ini harus dia capai gitu ya. Beda-beda, tapi tetap kalian harus tahu ya kenapa dituntut seperti ini gitu ya. Nah, kita kan dituntut kerja dengan baik karena ini analisa gitu dibandingkan nanti dengan standarnya. Tuh, ya. Nah, sudah di sini kalau sudah kita menentukan ini kan dari kurva kalibrasi ini kan deret standar ya, larutan standar itu mungkin ada 6 atau 7 mulai dari blanko ya sampai konsentrasi tertentu gitu ya. Nah, dari sini kan diukur adsorbansinya. Nah, dari 6 atau 7 titik ini kan diukur di sini. Berapa, adsorbansinya berapa, dibuatlah garis seperti ini. Ya, terakhir kalian butuh sampel. Sampel kalau nanti kalian uji itu di atas 1, jadi kalian harus mengencerkan. Dari 10 menjadi 100 berarti ada pengenceran 10 kali. Tuh. Ya, karena kita secara teori ini dibatasi penentuan untuk kurva kalibrasi yang baik itu di daerah adsorbansi 0,2 sampai 0,8. Jadi kalau standarnya sendiri juga sudah di atas 0,8, biasanya udah stop, nggak usah dilanjutkan, gitu ya. Karena biasanya di sini sudah mulai tidak betul kurvanya, ya. Ada kesalahan negatif, kesalahan positif gitu. Jadi dibatasi untuk menentukan
konsentrasi sampel ada di daerah sini. Nah, itulah makanya kita menentukan panjang gelombang maksimum juga di daerah-daerah sini. Nah, misalnya dari deret yang 6 sampai 7 ini tengahnya mana? Kita mengharapkan di daerah sini kan? Nah, gitu ya. Itu tujuannya kenapa kita menentukan panjang gelombang maksimum dengan larutan standar yang konsentrasinya di tengah. Karena kita dibatasi untuk yang pengukuran akurat absorbensi antara 0,2 sampai 0,8. Itu ya. Nah, itu. Bentar, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Halo. Saya ngeceplos sendiri, kalian kemana? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Ini yang lain pada kemana? Waktunya tidur ya. Nih ya, di sini absorbensi sebaiknya 0,2 sampai 0,8. Nah, ini syarat-syarat ampere-birnya. Harus monokromatis itu tadi ya. Hanya satu panjang gelombang tunggal. Panjang gelombang tunggal. Jadi ini panjang gelombang maksimum. Nah, luas permukaan penampang harus sama. Berarti kalau tadi kuvetnya itu 1 cm, ya dipakai 1 cm terus gitu, jangan dirubah-rubah. Nah, tidak ada senyawa lain yang mengganggu ya. Jadi ini betul-betul homogen, bening seperti itu ya. Jadi makanya kalau ini harus dikocok dulu yang di labu takar sebelum masuk ke kuvet gitu ya. Terus labu takarnya juga harus bersih gitu ya. Jadi misalnya labu takar kita ambil di gudang, itu kan kita kocok-kocok aja udah bersih, kelihatan bersih, tapi sebetulnya di situ masih ada nempel debu. Nah, itu juga nanti akan mengganggu pengukuran gitu. Jadi kalau kita ambil alat yang dari gudang, sebaiknya dibilas berkali-kali, dicuci dengan sabun ya. Tuh. Nah, tadi kita bicarakan ada transmitan ya. Ini absorbensi yang diteruskan transmitan. Yang diserap ini kita tahu, tapi yang diteruskan kita kan nggak tahu berapa. Ya, misalnya ini tadi 0,2. Yang di sini persen transmitan. Enggak juga kan, artinya ini 80%, enggak juga gitu ya. Jadi ini keliru pengertian seperti ini. Jadi persen transmitan itu fraksi intensitas yang diteruskan. Jadi yang diteruskan T dibanding dengan I0, intensitas yang masuk, kali 100%. Kalau dihubungkan dengan absorbensinya, maka A sama dengan log seperti, karena ini kalau dikasih kita log, di sini I0 per IT gitu ya. Nah, ini kan apa? Nah, ini kan tadi T berarti ini seperti. Jadi kalau nanti ada soal diketahui transmitannya misalnya 25%, ini kan harus dicari A karena ampere-birnya persamaannya rumusnya A sama dengan A, B, C. Nah, ada konversi di sini. Berarti A sama dengan log seperti ya. T-nya berapa? 25, 0,25. Berarti A di sini kita dapat baru masuk ke sana. Itu ya. Nah, jadi harus. Nah, ini kalau kalian praktikum dengan spektronik 20, kita mengukur persen transmitannya. Tuh. Karena skalanya yang absorbensi itu kecil sekali, itu kan manual ya, itu apa
Mesti jarum gitu ya, jarum. Jadi kita sulit untuk menentukan absorbansi dengan yang kecil-kecil. Nah, ini contohnya. Senyawa X punya serapan molar. Serapan molar berarti apa tadi? Ya. Siapa tadi? Serapan molar. Tadi kan ada A sama dengan A, B, C. A berarti di sini gram, satuannya gram per liter. Kalau A sama dengan epsilon, B kali C. Kalau ini epsilon, C-nya berarti mol per liter. Nah, berarti yang mana? Yang atas apa bawah? Yang bawah, Bu. Yang Ada molar. Ya, ya. Pakai epsilon. Yang epsilon siapa tadi? Najwa, Bu. Apa? Najwa. Terus siapa lagi? Yang suara putra tadi siapa? Ya udah nanti WA ya. Kautsar, Bu. Aufar. Kautsar, Bu. Kautsar. Ya, ya. Nah, ya, serapan molar berarti ini suatu tetapan gitu. Jadi di sini serapan molar ini epsilon pada panjang gelombang maksimum sekian. Nah, nanti hati-hati ya, panjang gelombang maksimum selalu sebagai data pendukung dan harus ditulis. Karena punya serapan sekian, konsentrasi sekian dengan serapan sekian, itu diukur pada panjang gelombang berapa. Nah, ini harus ada. Bukan berarti ini nanti masuk ke perhitungan. Kita lihat yang ditanyakan apa. Baru nanti kita, kalau hanya ini lampir bir, berarti ini hanya data pendukung. Nggak perlu saya utak-atik, ya gitu ya. Karena lampir bir ya hanya ini saja. UV, visible, AS, ini saja. Ya. Nah, udah nggak kemana-mana. Hanya A besar sama dengan A, B kali C. Nah, ya. Terus ditanyakan konsentrasi senyawa X. Jika senyawa X diletakkan di sel penyerap. Sel penyerap di sini apa? Satuannya di sini B. Tadi satuannya apa? A sama dengan A, B. B satuannya, kalau ini kan bisa gram per liter, mol per liter. Kalau B, apa tadi? Kita bicara ini tadi loh. Waktu kalian praktikum, kuvetnya, mediumnya, 4-nya berapa ketebalannya? Sentimeter, Bu. Sel penyerap sepanjang 1 cm. Artinya sel penyerap 1 cm ini sama dengan apa? Kuvetnya, Bu. Kuvet. Berarti ini kuvet itu kan di apa? Notasi kalau di lampir bir itu kan B ya, berarti ini B. Dan menyebabkan penurunan energi sebanyak 25%. Jadi ada di sini 1 cm, ini kuvet ya, kuvet. Ini sumber radiasi panjang gelombangnya 450 nanometer ya. Terus penurunan energi sebanyak 25.
sebanyak 25. Berarti yang diserap berapa? Kalau ini kan 100% ini. Ya, yang datang selalu 100% intensitasnya, energinya. Penurunan energi sebanyak 25%. Berarti 25% itu yang diserap atau yang diteruskan? Kalian kalau cerdas baca itu ada jawabannya. Yang diserap, Bu. Yang diserap. Oke, turun ya. Berarti di sini 25%. Kita kan nggak tahu 25% ini berapa A-nya, ya kan? Nah, kalau yang diserap 25%, berarti yang diteruskan berapa persentenya? 75. 75. Ya, kita nggak bisa menentukan 25% ini berapaannya. Kita harus lewat persentenya yang diteruskan. Ya, tuh. Ini masih Najwa? Masih, Bu. Ya, jadi nih jawabannya. Energi berkurang, penurunan. Berarti kan berkurang kan? Nah, 25. Berarti yang diteruskan ada 75%. 75% ini sama dengan persentenya. Nah, kita mencari asupansinya. Tuh. Jadi A itu tadi kan log seperti. Nah, ini pakai persamaan yang ada epsilonnya. Karena kita punya soal yang sudah diketahui serapan molar. Nah, berarti kita pakai yang ini. Bukan yang A, gitu ya. Ya. Tadi B-nya tetap, C-nya ya tetap, hanya yang berubah itu tetapan serapan saja, ya. Terus log seperti tadi, contoh di depan ada ya, jadi 1/0,75. Nah, ini kan bisa dihitung. Apa sih log seperti 0,75 itu kan 75%. Berarti ini 0,75. Jangan 1/75, jangan. Log 0,75. Epsilonnya, serapan molarnya 2,43 10 pangkat 3. B itu tadi kuvert 1 mili. 1 mili. Konsentrasinya nih C. Jadi kita dapat konsentrasi dari senyawa X itu sekian mol per liter. Ikuti saja apa yang diketahui di sini. Ya. Nah, ini kan mol per liter. Berarti nanti ketemunya ya mol per liter. Kecuali kalau nanti ada pertanyaan di sini berapa konsentrasi senyawa X terus kurung dalam satuan ppm. Nah, berarti kan ppm itu miligram per liter kan? Padahal di sini kan mol per liter untuk satuannya. Ya, mol per liter untuk satuannya. Jadi, kalian nanti butuh data senyawa X itu MR-nya berapa. Nah, dari mol ke miligram bisa kalian ketemu dari MR-nya. Itu ya, ini hanya permainan apa ya, satuan-satuan konversi saja. Tuh. Terus ini yang tadi alat-alat yang sebetulnya ada di apa, alat besarnya ya, perangkat komponen yang ada di alat besarnya. Jadi ada sumber radiasi, ini berarti lampu. Nah, lampu ini berarti beda ya, lampu untuk UV dengan lampu untuk visible. Kalau UV kita pakai yang deuterium karena panjang gelombangnya beda kan. Kalau yang di visible biasanya kita pakai yang wolfram kecil gitu ya, wolfram.
ini dari sini kan ini polikromatis nih. Jadi kita lewatkan ke monokromator. Jadi alat untuk membuat cahaya polikromatis menjadi monokromatis. Ya, monokromatis ini panjang gelombang tunggal yang dibutuhkan saja. Sel penyerap ini yang kuvet. Ya. Nah, ini ada detektor. Setelah dari kuvet ada pengukuran masuk ke detektor, baru kita mencatat hasilnya. Nah, intinya seperti itu ya. Nah, ini juga ada ya. Mungkin kebanyakan sekarang sekitar 220 ya sampai 400 nanti diganti saja. Nah, tuh. Nah, lampu deuterium dan wolfram atau halogen, tapi halogen terlalu mahal. Biasanya kita untuk praktikum di wolfram saja. Nah, ini monokromator mengubah sinar polikromatis menjadi monokromatis. Tapi di dalam monokromator itu sebetulnya ada optik. Optik itu bagian dari monokromator ya. Jadi ada cermin, ada prisma, ada chopper. Chopper itu kayak baling-baling ya. Baling-baling. Nah, ini ada di sistem spektrofotometer yang double beam. Artinya yang kayak di UV Shimadzu ya, itu kan ada dua kompartemen gitu ya untuk kuvetnya, disandingkan bareng. Tapi kalau yang Genesis sama yang labo kan hanya satu tempat itu. Nah, itu membedakan sistem optiknya, double beam dan single beam. Ya, detektor menangkap sinar, terus selanjutnya nanti diolah dengan amplifier, energi kimia menjadi energi listrik, muncullah nanti di display yang recorder yang catat hasil itu ya. Nah, ini sumber radiasinya, ini lampu hidrogen atau deuterium ya, seperti ini. Kalau wolfram ya kayak lampu bolam biasa saja gitu ya. Ini ada kawat wolfram yang kalau ini putus ya kita nggak bisa pakai. Ini kalau zaman dulu kan lampunya seperti ini ya. Ya. Terus sumber radiasi, nah ini sudah tidak perlu. Nah, ini monokromator tadi ya. Ini ada celah masuk. Jadi sebanyak ini itu ada di tempatnya monokromator. Jadi optik itu termasuk ada di sini, ada prisma, ada lensa, ada celah di sini, gitu ya. Jadi ini satu rangkaian untuk monokromator. Tapi biasanya kalau yang alat-alat yang bagus, yang sudah sekarang ya, itu yang prisma itu diganti dengan grating, jadi lebih tajam lagi ya untuk memilah panjang gelombang yang kita butuhkan gitu ya. Jadi ada alat baru namanya juga grating gitu ya, yang dulunya prisma, ada perubahan dengan prisma diganti dengan grating. Jadi seperti ini ya, sama saja di sini ada cermin bisa ganti lensa gitu ya. Ini celah keluar, celah masuk ya, grating di sini dia lebih tajam. Nah, ini untuk tempat cuplikan. Tempat cuplikannya ada plastik, ada kaca, ada kuarsa, dan ada yang silinder. Yang silinder itu yang spektronik 20, jadi seperti tabung reaksi ya. Seperti tabung reaksi tapi memang khusus untuk alat spektronik 20. Jadi kalau misalnya kalian pakai terus pecah ya harus beli yang, nggak bisa beli yang untuk tabung reaksi dengan ukuran segitu gitu ya, karena jenis kacanya kan beda gitu ya. Nah, ultraviolet itu dikhususkan untuk yang kuarsa, karena kalau pakai yang gelas, yang kaca biasa atau yang plastik, sumber radiasinya itu tidak akan tembus gitu ya. Jadi panjang gelombangnya kan beda, jadi penggunaan kuvetnya juga beda. Makanya
Yang kuarsa dikhususkan untuk ini. Yang visible biasanya dikasihkan plastik atau kaca biasa. Ya, karena risiko ya ini lebih mahal, yang plastik juga otomatis lebih murah, yang kaca juga lumayan gitu ya. Tapi yang kuarsa tidak diberikan untuk yang pengukuran visible. Nah, biasanya dikasihkannya itu satu set kan isi 2. Nah, itu ada penutup. Nah, tutup itu fungsinya bisa untuk kalau kita mau mengukur, kan harus kita kocok dulu labu takarnya. Nah, kita homogenkan lagi, baru kita tuang ke larutan ini ya. Ini kita kocok dulu, baru ke kufet gitu ya. Tapi kalau ini kocok dulu ya, baru ke kufet. Tapi kalau sudah terlanjur di kufet, kita lupa tidak kocok, di sini boleh dengan tadi ditutup gitu ya, ada penutupnya kan. Nah, tutup terus baru dikocok. Jadi jangan dengan tangan tuh ya, dengan penutupnya. Atau tutup ini digunakan kalau senyawa yang akan kita ukur itu pelarutnya pelarut organik yang mudah menguap. Jadi selama kita pakai H2, pelarutnya H2O, HCl 0,1, kita tidak perlu penutup kufet. Nah, ya. Nah, ini detektor tadi ya. Jadi ada tabung foton, terus tabung pengganda foton. Jadi intinya di sini supaya terjadi elektron sekunder dan bisa dideteksi. Nah, itu ya. Jadi detektor kita sebut namanya, kita gunakan detektor fotolistrik. Jadi detektor fotolistrik itu terdiri dari tabung foton dan tabung pengganda foton. Nah, pengganda foton ini nanti kita ketemu elektron sekunder. Nah, jadi lebih banyak elektron yang terbentuk. Berarti ke amplifier, ke fotomultiplier itu akan lebih terdeteksi, gitu ya, karena kita mau mengukur dari senyawa kimia menjadi energi kimia menjadi energi listrik. Nah, ini keterangannya. Ya, kita skip aja ya biar nggak ini. Nah, ini yang jenis atau tipe ya. Jenis atau tipe spektrofotometer. Nah, ini juga ada kan di praktikum ya. Nah, kalau berkas tunggal tolong pakai Pak. Bapak. Tolong pakai. Pelan-pelan. Nah. Gangguan ada paket. Ini ya, kalau spektrofotometer sinar atau berkas tunggal tadi ya, ini seperti contohnya Genesis, terus labu, yang gitu. Ini kalian perhatikan hanya satu kufet yang ada di sini. Sumber cahaya ada di sini, jadi ini lampu. Jadi sepanjang gimana nih, sini sampai ke sini. Nih ya. Nah, sampai sini ini monokromator. Nah, kalau sederhananya ya ke kanan gitu aja bisa ya, nanti saya sederhanakan saja biar lebih mudah memahami. Monokromator di sini, ini sumber cahaya berarti lampu ya, terus ini kufetnya, detektor pencatat ya. Kalau yang tipe selanjutnya, nih sinar ganda itu double beam. Ada dua di sini. Ada referensi, ada cat. Contoh referensi ini ya belangko dengan
Ya, contoh itu kalau kita menentukan panjang gelombang maksimum berarti masih di tengah-tengah konsentrasinya. Nah, itu contoh. Atau kalau nanti sudah menentukan kurva kalibrasi. Nah, tapi referensi belangko ini selalu terpasang. Nah, ini langsung terkoreksi di sini. Nah, ini ada di Shimadzu. Mana tulisannya? Shimadzu ya. Nah, Shimadzu yang kita punya itu. Atau juga yang di Evolution ya. Kalian mencoba belum? Ya, nanti kalau sudah ada waktu kosong gitu ya, kalian boleh mencoba. Mudah-mudahan setelah dinyatakan endemi kan kita bisa belajar lebih leluasa gitu. Nah, ini ada di UV Shimadzu. Nah, ya, sama saja hanya di sini 2 kuvet terpasang bareng dan ada tambahan chopper. Jadi baling-baling ini untuk kalau dia ke referensi, berarti ke sampel ini dia tertutup. Nah, terus dia muter lagi, dia ke sampel, di referensi tertutup. Nanti ketemunya ada di daerah sini. Baru ke detektor. Nah, jadi intinya itu, kebayang ya, baling-baling itu. Jadi kalau ini ada lurus, berarti ada yang tertutup. Kalau ini nanti pindah ke tempat yang sampel, berarti yang belangko tertutup. Nah, terus terkoreksi. Ketemunya nanti di detektor, akhirnya ke pencatat hasil. Nah, jadi memang alatnya lebih rumit ya. Nah, sebetulnya Shimadzu ini bisa kita pakai untuk UV dan visible. Dua-duanya bisa. Ya, tapi karena visible kita sudah punya banyak alat, ada Genesis, ada Labo. Genesis itu kalau nggak salah di lab atas, di TK atas juga ada. Kan Labo yang ada tuh ya. Itu ada, intinya yang alat visible itu kita punya lebih dari 2. Jadi yang ini dikhususkan, yang Shimadzu dikhususkan untuk UV saja. Itu. Jadi tidak digunakan UV dan visible. Tapi kalaupun digunakan nanti seperti yang Evolution yang baru itu, kita pasang lampu dua-duanya, kita mau apa ya UV, berarti kita pencet aja tombol yang untuk lampu UV. Sebaliknya gitu, kalau kita ingin ngukur yang visible ya kita pencet yang tombol untuk visible. Tuh ya. Kita sampai jam berapa? 10 menit lagi ya. Nah, ini kan sudah ini udah ya, kita cukupkan sekian dulu saja. Nanti ini kan bisa kalian baca sendiri. Ini intinya kan sama. Metode kalibrasi, cara membuatnya, ya ini dibuat kurva kalibrasi. Nih, ya, penerapannya. Terus ini kalau kita tidak menggunakan kurva kalibrasi, kita hitung manual seperti ini. Nah, terus ada penambahan standar. Kalau ini kita gunakan sampel yang matriknya itu banyak. Jadi kita nggak tahu ini sebetulnya pengganggunya apa sih gitu. Jadi kita mau menentukan standarnya juga bingung karena panjang gelombangnya berimpitan gitu. Nah, biasanya kita pakai metode penambahan standar. Ya, kurvanya beda. Kalau yang tadi kurva kalibrasi kita ketemunya kan ada di dalam ya. Ini A, ini C, interpolasi. Nah, ini C sampel. Nah, interpolasi berarti masuk ke dalam kurva kalibrasi. Kalau seperti ini yang kita tentukan di luarnya. Jadi ini ekstrapolasi. Jadi udah ketemu kurva seperti ini, kita tarik ke kuadran 2 gitu ya.
ekstrapolasi. Tarik di mana? Di luar kurva, kan kurvanya ini. Ya, ditarik keluar. Nah, ini ada tanda minus, bukan berarti nanti konsentrasinya minus. Ini hanya menunjukkan skala karena dia ada di daerah kuadran 2. Ya, gitu ya. Jadi nanti tetap konsentrasinya ya 2,5 gitu. Nah, kalau mau dicari lewat persamaan nanti seperti ini. Gitu ya. Nah, ini kita skip saja, nggak perlu kalian. Enggak ya. Oke, balik nanti minggu terakhir kita latihan soal yang di sini. Itu ya. Jadi saya ini. Saya rapikan dulu, saya cari yang sebenarnya yang sudah rapi, yang enak, nggak banyak kata-kata. Nanti saya share contoh soalnya, ini nanti kita bahas bareng. Gitu ya. Nah, itu. Oke, ada pertanyaan di sini? Cukup jelas ya? Iya Bu, jelas. Ya nanti di e-learning kan ada ya, di e-learning ada, terus nanti kalian baca-baca. Nanti saya kirim PPT-nya, kalau nggak jelas ya tanyakan di hari Senin, gitu ya. Nah, kita masih bisa diskusi lagi. Oke, saya tutup ya. Iya Bu. Terima kasih atas waktu kalian menyempatkan untuk untuk mengikuti yang ketinggalan kemarin. Itu ya, ada libur, ada yang saya nggak masuk, yang gitu. Ya. Terima kasih. Sebelumnya saya apresiasi ke Najwa, Kak Usar, Desti ya tadi. Terima kasih dan yang lain. Semoga meskipun tidak aktif, tapi insya Allah masih mendengarkan dan mengerti. Itu ya. Oke, assalamualaikum. Selamat siang, sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.